Pernah nggak sih kalian lihat ondel-ondel yang tiba-tiba pusing mikirin hukum Newton, sampai ketiduran di bawah pohon apel? Eits, tapi bukan cuma ketiduran biasa, ondel-ondel ini malah jadi ilmuwan dadakan yang ngebahas gaya gravitasi. Yuk, simak cerita lucu dan seru ini sampai habis. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku di channel yang penuh cerita seru dan pastinya lucu. Tempatnya kita belajar sambil tertawa. Jangan lupa ya, sebelum lanjut cerita, like videonya kalau kalian suka, komen di bawah biar aku tahu kalian seru banget nonton ini, dan tentu saja subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya. Oh iya, di kolom komentar nanti, jangan lupa tulis sholawat buat Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya, sekalian tulis juga dari mana asal kalian, biar aku tahu teman-teman dari daerah mana aja yang nonton video ini. Hari itu benar-benar spesial buat ondel-ondel. Biasanya, hari-harinya penuh dengan kegembiraan menari dan menyapa warga. Tapi kali ini berbeda. Dia baru saja melewati pelajaran yang bikin otaknya seperti sedang diajak senam otak, belajar hukum Newton dalam pelajaran fisika. Materi yang bikin banyak anak sekolah bingung, ternyata juga bikin ondel-ondel penasaran setengah mati. Saat guru fisika menjelaskan tentang gaya gravitasi, dan bagaimana apel bisa jatuh dari pohon, ondel-ondel hanya bisa mengangguk sambil berusaha memahami. Tapi di dalam hatinya ia seperti berkata, "Waduh, apaan nih gaya-gayaan? Kok kayak nama baju aja ya?" Setelah pelajaran selesai, rasa penasaran itu makin menggebu. Ondel-ondel ingin sekali memahami kenapa apel bisa jatuh ke tanah, dan kenapa tubuhnya yang berat ini nggak tiba-tiba melayang-layang seperti balon udara. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju sebuah pohon apel yang rindang tak jauh dari sekolah. Pohon itu sudah lama berdiri di situ, dan buah apel merahnya tampak menggoda siapapun yang melihatnya. Sambil duduk di bawah pohon apel, ondel-ondel membuka buku pelajaran fisikanya dan mencoba mengingat kembali apa yang tadi diajarkan guru. Ia menatap langit biru cerah, mendengarkan suara burung berkicau, dan merasakan angin sepoi-sepoi yang membuat suasana menjadi sangat nyaman. Namun, entah kenapa, kelelahan dari belajar dan perjalanan membuat matanya perlahan-lahan mulai terasa berat. Di antara lembaran buku yang terbuka dan ransel yang tergeletak di samping, ondel-ondel akhirnya tertidur. Di bawah pohon itu, suasana begitu damai. Daun-daun bergoyang pelan tertiup angin, burung-burung terbang ke sana kemari, dan sinar matahari menembus sela-sela ranting. Namun, tak lama kemudian, sebuah apel merah segar mulai bergoyang-goyang di cabang pohon. Sepertinya apel itu ingin menyapa ondel-ondel yang sedang tertidur pulas. Tanpa peringatan, apel itu terlepas dari cabangnya dan jatuh tepat di kepala ondel-ondel dengan suara pluk yang cukup keras. Ondel-ondel terbangun dengan kaget. Ekspresinya lucu sekali karena kena apel yang jatuh. "Aduh, kenapa ya apel ini jatuh tepat ke aku?" gumamnya sambil mengusap kepala. Alih-alih marah, ondel-ondel jadi penasaran. Ia mulai berpikir, kenapa apel bisa jatuh? Apa yang membuatnya jatuh ke tanah, bukan melayang ke udara? Dengan semangat baru, ondel-ondel membuka lagi buku fisikanya. Ia mencoba mengingat rumus dan konsep gaya gravitasi yang tadi diajarkan guru. Dalam pikirannya, gaya gravitasi itu seperti sebuah tangan raksasa tak terlihat yang menarik semua benda ke bumi agar tetap berada di tempatnya. Ondel-ondel membayangkan, kalau nggak ada gaya itu, dia mungkin sudah melayang ke angkasa dan nggak akan bisa pulang ke rumah lagi. Sambil tertawa sendiri membayangkan dirinya yang terbang-terbang di udara, ondel-ondel mencatat pertanyaan-pertanyaan kecil di tanah dengan ujung jari bambunya. Ia bertanya-tanya apa rumus gaya gravitasi itu, kenapa apel bisa jatuh, dan bagaimana gaya gravitasi ini membantu hidupnya tetap stabil di bumi. Di dalam hatinya, ondel-ondel mulai merasa kalau belajar fisika itu nggak membosankan, malah seru dan penuh kejutan. Ia sadar, dari kejadian sederhana seperti apel yang jatuh, bisa membuka pintu pengetahuan yang luas dan penting. Dari sana, ondel-ondel pun memulai petualangan seru mengenal gaya gravitasi lebih dalam. Dia mulai membayangkan kalau gaya gravitasi itu bukan hanya milik bumi, tapi juga ada gaya dari bulan dan matahari. Dengan gaya-gaya itu, semua benda di alam semesta bisa bergerak dengan aturan yang rapi dan teratur. Pikirannya melayang membayangkan planet-planet berputar di sekitar matahari dan bulan yang mengelilingi bumi. Semua ini terasa ajaib dan membuatnya semakin penasaran. Di sisi lain, ondel-ondel merasa lucu karena selama ini dia pikir gaya hanya soal gaya-gayaan ala anak muda.
Ternyata gaya juga punya makna ilmiah yang penting buat menjaga keseimbangan hidup di bumi. Ia tertawa geli dan berkata, kalau aku ngerasa hidup banyak tekanan, mungkin memang karena kebanyakan gaya. Tapi ini gaya yang baik, bukan gaya-gayaan, ya? Dalam kehangatan sore itu, ondel-ondel pun bertekad untuk terus belajar, menjadikan ilmu sebagai teman terbaiknya. Ia yakin dengan memahami hukum Newton dan gaya gravitasi, hidupnya sebagai ondel-ondel akan jadi lebih bermakna dan penuh warna. Setelah bangun dari tidurnya yang singkat tapi cukup buat membuat kepala bambunya sedikit pusing, ondel-ondel mulai serius mengamati apel yang jatuh tadi. Dengan mata bulat dan ekspresi serius, dia menatap apel yang kini tergeletak di tanah dengan penuh penasaran. Apel ini jatuh, bukan mengambang atau melayang. Itu pasti karena sesuatu yang menariknya ke bawah, gumam ondel-ondel pelan sambil mengangguk-angguk. Seolah dia adalah ilmuwan besar yang sedang menemukan rahasia alam semesta. Dengan sedikit susah payah karena jari-jarinya yang besar dan kaku, ondel-ondel mengambil kembali buku fisika yang sempat tergeletak di sampingnya. Dia mulai membuka halaman tentang gaya gravitasi. Dalam bahasa yang cukup berat, tertulis rumus gaya gravitasi universal, F, G, M1, M2, R. Kalau bahasa manusia sih, itu artinya gaya tarik-menarik antara dua benda bergantung pada massa kedua benda dan jarak di antara mereka. Tapi bagi ondel-ondel, rumus itu seperti mantra ajaib yang sedang dia pelajari untuk menguasai dunia. Aduh, rumusnya ribet banget. Gimana ya aku harus baca ini? Pikir ondel-ondel sambil menggaruk kepala bambunya yang sudah mulai berkeringat. Tapi karena semangatnya tinggi, dia mencoba menguraikan satu persatu. Dia tahu, F, itu berarti gaya, dan M1 sama M2, berarti massa dari benda-benda yang saling tarik-menarik, seperti apel dan bumi. Sedangkan R adalah jarak antara apel dan bumi, dan G adalah konstanta gravitasi yang kecil tapi sangat penting. Tiba-tiba ondel-ondel teringat kata-kata guru fisika yang bilang kalau gaya gravitasi itu yang bikin benda-benda tetap berada di bumi dan nggak melayang ke angkasa. Jadi, apel ini jatuh ke tanah karena bumi menariknya dengan gaya yang kuat. Pikir ondel-ondel. Dia mulai membayangkan bumi sebagai raksasa ramah yang memeluk semua benda supaya tetap di tempatnya. Wah, bumi ini kayak mama yang sayang banget, ya? Katanya sambil tersenyum lebar. Kemudian ondel-ondel mencoba mengingat rumus itu dengan gaya khasnya sendiri. Dia tertawa sendiri membayangkan, G, itu singkatan dari gaya yang bikin hidup makin berwarna, M1 dan M2 sebagai massa apel dan bumi yang saling cinta-cintaan, dan R sebagai jarak yang harus dijaga biar semuanya tetap rukun. Lucunya, dia juga menambahkan, kalau jaraknya terlalu jauh, ya mereka kayak tetangga yang gak saling sapa lagi. Sambil terus membuka buku, ondel-ondel belajar bahwa gaya gravitasi ini ternyata sangat penting bukan cuma buat apel atau dirinya sendiri, tapi juga untuk semua makhluk hidup dan benda di bumi. Dia jadi ngerti kalau tanpa gaya ini, air sungai gak akan mengalir ke laut, orang gak bisa berdiri di tanah, dan bahkan bulan gak bakal bisa mengelilingi bumi. Dengan penuh semangat, ondel-ondel mulai praktek kecil-kecilan. Dia mencoba menjatuhkan batu kecil dan buah-buahan lain yang ada di sekitar pohon. Setiap benda jatuh dengan kecepatan yang sama dan membuat ondel-ondel tertawa geli karena semuanya taat pada hukum gravitasi. Wah, ini sih kayak acara drama yang semuanya pada kompak ya, katanya. Di tengah percobaannya, ondel-ondel ingat sebuah kalimat lucu dari sahabatnya, KDM, yang selalu memberikan semangat dengan kata-kata kocak. KDM pernah bilang, kalau ondel-ondel ngerasa hidup banyak tekanan, mungkin karena ondel-ondel kebanyakan gaya. Ondel-ondel tertawa ngakak membayangkan dirinya yang penuh tekanan tapi juga penuh gaya. Bukan gaya-gayaan, tapi gaya fisika yang bikin dia tetap berdiri kokoh. Sore semakin merunduk ke ufuk barat, tapi semangat belajar ondel-ondel justru semakin membara. Dia mulai membayangkan kalau gaya gravitasi ini juga ada 3 jenis yang umum diketahui. Gravitasi bumi, gravitasi bulan, dan gravitasi matahari. Setiap gaya ini punya peran penting buat menjaga keseimbangan alam semesta. Ondel-ondel pun membayangkan dirinya sedang berdiri di permukaan bumi yang dikelilingi oleh gaya-gaya tersebut. Gaya gravitasi bumi menarik tubuhnya agar tetap di tanah, gaya gravitasi bulan yang membuat air laut pasang surut, dan gaya gravitasi matahari yang bikin planet-planet berputar mengelilingi matahari.
Semua itu bikin ondel-ondel merasa dunia ini sangat ajaib dan rumit, tapi sekaligus penuh keindahan. Di akhir hari, ondel-ondel merasa bangga telah memahami sedikit demi sedikit rahasia gravitasi. Dia sadar kalau belajar itu memang tidak mudah, tapi dengan kesabaran dan rasa penasaran, semuanya bisa dimengerti. Bahkan, boneka raksasa seperti dirinya pun bisa jadi ilmuwan kecil yang menguak misteri alam. Setelah memahami dasar-dasar gaya gravitasi dan rumusnya, ondel-ondel makin penasaran untuk mengetahui lebih jauh bagaimana gaya ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Ia duduk kembali di bawah pohon apel yang rindang, membayangkan sendiri bagaimana benda-benda besar seperti bumi, bulan, dan matahari saling tarik-menarik. Ia membayangkan bumi seperti bola raksasa berwarna biru yang memegang erat semua makhluk hidup di permukaannya. Kalau bumi ini nggak punya gaya gravitasi, pasti kita semua melayang-layang kayak balon helium di pasar malam, pikirnya sambil tertawa geli. Ondel-ondel lalu teringat dengan cerita yang pernah didengarnya tentang gravitasi matahari yang sangat kuat, sekitar 274 meter per detik kuadrat. Wah, itu berat banget ya gayanya. Pantesan planet-planet bisa muter-muter terus tanpa lepas dari orbitnya, gumam ondel-ondel. Ia mulai membayangkan planet-planet seperti kelereng yang berputar di sekitar matahari, dan gaya gravitasi matahari adalah tangan tak terlihat yang selalu menarik mereka supaya tetap berada di jalurnya. Ini kayak permainan tarik tambang raksasa yang gak pernah berhenti. Celetuk ondel-ondel sambil melambaikan tangan seperti sedang memegang tali tambang. Ia membayangkan gaya gravitasi bulan juga punya peran penting, terutama dalam mengatur pasang surut air laut yang selama ini membuat pantai jadi hidup dan penuh cerita. Ondel-ondel jadi berpikir, gaya-gaya ini ternyata nggak cuma bikin apel jatuh, tapi juga bikin laut naik turun, planet muter, dan semuanya tetap seimbang. Keren banget ya. Sambil menikmati angin sore yang mulai dingin, ondel-ondel memikirkan bagaimana gaya gravitasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya di bumi. Ia tahu kalau tanpa gravitasi, dia dan semua orang akan susah untuk berdiri dan berjalan. Bayangkan kalau aku melayang terus kayak balon. Mana bisa aku main dan ketawa bareng teman-teman, katanya sambil tertawa. Ia juga merasa beruntung tinggal di bumi, yang punya gaya gravitasi cukup kuat untuk menjaga semua tetap pada tempatnya tapi tidak terlalu berat untuk membuatnya susah bergerak. Terinspirasi dari pelajaran hari itu, ondel-ondel pun mulai membuat rencana kecil untuk mengajak teman-temannya belajar tentang gaya gravitasi dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Ia membayangkan bagaimana mereka bisa bermain sambil belajar, menjatuhkan berbagai benda dari pohon, dan memahami bahwa gaya tarik bumi itu nyata dan sangat penting. Nanti aku kasih tahu mereka kalau hidup itu memang penuh tekanan. Tapi itu artinya kita punya gaya yang membuat kita tetap kokoh berdiri, pikirnya dengan penuh semangat. Akhirnya, dengan kepala penuh ilmu dan hati yang riang, ondel-ondel pun siap pulang ke rumah sambil membawa pengetahuan baru yang membuatnya semakin sayang sama dunia dan alam semesta. Ia yakin, dengan ilmu gravitasi ini, hidupnya akan jadi lebih berarti dan penuh gaya, bukan hanya gaya-gayaan saja. Setelah hari mulai gelap dan langit berubah jingga ke ungu, ondel-ondel merasa semakin paham betapa pentingnya gaya gravitasi dalam kehidupannya sehari-hari. Ia mulai membayangkan bagaimana tanpa gaya ini, dia mungkin akan melayang ke udara, seperti balon helium yang lepas dari tangan anak kecil di pasar malam. Bayangan itu membuatnya geli sendiri, membayangkan dirinya yang terbang ke langit sambil teriak-teriak, "Tolong, tarik aku turun. Aku nggak mau jadi ondel-ondel luar angkasa." Tiba-tiba ondel-ondel teringat lagi kata-kata lucu dari temannya, KDM. KDM pernah bilang, kalau ondel-ondel ngerasa hidup banyak tekanan, itu artinya ondel-ondel kebanyakan gaya. Ondel-ondel tertawa terbahak-bahak sambil membayangkan hidupnya penuh gaya gravitasi yang menekan tapi juga membuatnya tetap berdiri tegak. Jadi, tekanan itu kayak gaya yang bikin aku kuat. Ya, nggak cuma beban, tapi juga energi yang bikin aku nggak gampang jatuh, pikirnya. Dia juga mulai mempelajari lebih dalam tentang 3 jenis gaya gravitasi utama: gravitasi bumi, gravitasi bulan, dan gravitasi matahari. Gaya gravitasi bumi adalah yang paling berpengaruh langsung pada dirinya, membuatnya bisa berdiri dan berjalan tanpa melayang-layang. Sedangkan gravitasi bulan, walaupun lebih kecil, punya kekuatan besar dalam mengatur pasang surut laut, yang menurut ondel-ondel itu seperti napas besar kecil bumi yang bikin pantai jadi hidup. Gravitasi matahari, yang paling besar kekuatannya, ternyata juga punya peran penting dalam menjaga agar planet-planet termasuk bumi tetap berputar pada porosnya masing-masing.
Ondel-ondel membayangkan matahari seperti bos besar yang sedang mengawasi semuanya, memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Bayangan itu membuatnya merasa bahwa alam semesta adalah tempat yang sangat teratur dan penuh gaya, bukan cuma gaya-gayaan saja. Dengan segala ilmu yang sudah didapat, ondel-ondel merasa dirinya seperti ilmuwan cilik yang baru saja menemukan rahasia besar. Ia pun bertekad untuk terus belajar dan mengajak teman-temannya untuk tidak takut dengan tekanan hidup. Karena itu adalah gaya yang membuat mereka tetap kuat dan tidak jatuh. Kalau hidup ini banyak gaya, itu artinya hidup banyak tekanan, tapi juga berarti aku semakin kuat dan keren, katanya sambil melompat-lompat kecil dengan penuh semangat. Hari semakin malam, ondel-ondel pun bersiap untuk pulang setelah seharian penuh belajar dan bermain sambil mengamati gaya gravitasi. Ia merasa bahagia karena tidak hanya mendapatkan ilmu baru, tapi juga pengalaman lucu yang membuatnya semakin cinta dengan pelajaran fisika. Dalam hatinya, ondel-ondel sadar bahwa gaya gravitasi bukan cuma rumus di buku atau teori yang sulit dimengerti, tapi sesuatu yang nyata dan sangat penting bagi kehidupan sehari-harinya. Ondel-ondel membayangkan jika gaya gravitasi tiba-tiba hilang, dunia akan kacau balau. Air sungai akan terbang bebas. Orang-orang mungkin melayang tanpa kendali, dan buah-buahan seperti apel pun gak akan pernah jatuh ke tanah. Bayangan itu membuat ondel-ondel bergidik geli, membayangkan dirinya yang melayang-layang sambil berteriak minta tolong. Jangan-jangan aku malah jadi ondel-ondel astronot, pikirnya sambil tertawa geli. Di akhir hari yang penuh cerita dan tawa, ondel-ondel kembali mengingat kata-kata sahabatnya, KDM, yang membuatnya semakin semangat. Kalau ondel-ondel ngerasa hidup banyak tekanan, itu tandanya ondel-ondel kebanyakan gaya. Tapi ingat, gaya itu bukan cuma buat bikin pusing, tapi juga bikin ondel-ondel tetap kuat berdiri di bumi, ujarnya sambil tersenyum. Dengan penuh semangat, ondel-ondel pun berjanji akan terus belajar dan berbagi cerita lucu tentang ilmu fisika, supaya teman-temannya juga bisa menikmati pelajaran tanpa merasa bosan atau stres. Ia ingin mereka tahu bahwa belajar itu seru, apalagi kalau dibumbui dengan tawa dan gaya khas ondel-ondel yang selalu ceria. Akhirnya, ondel-ondel berjalan pulang ke rumahnya dengan langkah ringan, kepala penuh ide, dan hati yang hangat. Ia yakin, dengan ilmu tentang gaya gravitasi ini, hidupnya akan jadi lebih berarti dan penuh gaya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi gaya yang nyata dan membuatnya tetap kokoh di bumi tercinta. Nah teman-teman, itu tadi cerita lucu dan seru tentang ondel-ondel kita yang belajar gaya gravitasi setelah kena apel jatuh. Semoga kalian terhibur dan makin semangat belajar. Ya, jangan lupa tulis sholawat dan asal kalian di kolom komentar. Aku tunggu, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan keep happy.